itu layangannya akan mengkerut kayak gini ya, jadi kempot. Nah itu akan susah terbang teman-teman. Jadi ketika kalian terbang itu jumpalik ya, jumpalikan gitu, jadi susah terbang. Soalnya malam layangan susah terbang kayak gitu. Jadi kali ini saya akan membahas penyebab layangan itu susah terbang ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu biasanya kalau layangan susah terbang itu nggak ada angin. Ya, memang kalau nggak ada angin, walaupun layangannya sebagus apapun atau tali kamannya sebagus apapun juga itu tidak akan bisa terbang teman-teman kalau nggak ada angin ya. Jadi makanya yang terpenting nomor satu itu angin ya. Jadi anginnya harus ada lah ya, walaupun kecil juga yang penting ada kayak gitu. Yang kedua itu biasanya layangannya nyoloyong. Ketika kita terbang itu nyoloyong secep. Ketika kita terbangin secep, murag layangannya kita nyoloyong secep, itu memang susah sekali sih kalau nerbangin layangan yang nyoloyong kayak gitu. Nah, penyebab layangan nyoloyong itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, si bagian ininya, batangnya ini terlalu keras teman-teman. Jadi si batangnya tidak ngeper teman-teman, jadi terlalu keras, itu akan mengakibatkan nyoloyong ya. Makanya kalau misalkan kalian ada layangan agak keras sedikit bagian ininya, ekornya, alangkah baiknya kalian peruhkan dulu kayak gini. Nah, baru deh terbangkan kayak gitu. Tapi jangan sekali kalian peruhkan bagian sayapnya ya, nggak boleh. Itu yang harus kalian peruhkan bagian ekornya kayak gini ya, jangan sayapnya ya. Makanya biasanya kalau layangan baru ya, masih baru itu suka masih jegjek ya, masih ininya masih lurus kayak gini, itu di lengkungan aja kayak gini dikeruhkan bagian ekornya, jangan bagian sayapnya ya. Karena kalau misalkan bagian sayapnya kalian keruhkan, itu akan merubah si kestabilan si sayapnya, akan berakibat berat sebelah. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nyoloyong ya, jadi nyoloyong itu penyebabnya bagian batangnya terlalu keras ya, atau bagian sayapnya itu malincang. Kalian tahu gak malincang? Jadi malincang itu kalau kalian lihat kayak gini layangannya ya, itu kelihatan sayapnya itu malincang ya. Yang ini misalkan ya, yang ini yang sebelah kanan ini dia ke bawah, terus yang sebelah kiri ini ke atas. Nah itu namanya malincang teman-teman. Itu biasanya karena kan ketika kita meraut itu si lengkungan, meraut lengkungan itu tidak sama lurus ya dengan yang ini, yang ininya itu enggak lurus. Jadi si sayapnya ketika dilengkungkan itu malincang ya. Nah, gimana cara melihat malincang itu? Kalau layangannya diluruskan kayak gini nih, itu kelihatan si layangannya itu, si sayapnya itu malincang ya. Contohnya misalkan yang ini ke atas, yang ini ke bawah ya kayak gitu, atau yang ini ke bawah, yang ini ke atas, itu malincang teman. Nah, layangan yang mempunyai sayap malincang itu biasanya akan susah terbang karena suka suka nyoloyong, nyoloyong kayak gitu ya. Jadi nyoloyong itu ada dua ya, batangnya terlalu keras atau sayapnya malincang kayak gitu, itu susah terbang sekali. Oke, yang kedua ya, selain gak ada angin dan juga nyoloyong, itu biasanya layangannya terlalu keras teman-teman. Jadi layangan yang terlalu keras itu memang susah terbang, apalagi di saat anginnya kecil teman-teman. Tapi kalau misalkan anginnya besar itu oke, nggak apa-apa lah, pasti bakalan terbang. Cuman bakalan terlalu jaring khas ya, atau terlalu agresif teman-teman layangannya. Jadi kalau misalkan dipakai yang anginnya kecil, anginnya sedang atau kecil, itu memang susah terbang ya kayak gitu. Terlalu keras lah, makanya layangan itu jangan terlalu keras teman-teman. Kenapa layangan seot itu gampang sekali terbang? Kenapa? Karena layangan itu lembek-lembek, jadi gampang sekali terbang kayak gitu teman-teman ya. Oke, terlalu keras layangannya itu akan mengakibatkan susah terbang teman-teman. Oke, yang ketiga ya. Yang keempat itu tali kamah teman-teman ya. Kenapa layangan susah terbang? Itu biasanya juga tali kamahnya itu yang salah. Kenapa salah? Itu dikarenakan kalau misalkan kalian tali kamahnya terlalu di bawah kayak gini ya, terlalu di bawah ya, agak gede kayak gini, terus anginnya kecil, itu akan susah terbang ya. Apalagi bagian ikatannya di sini kayak layangan seot ya, itu akan susah terbang kalau angin kecil. Makanya kalau angin kecil, tali kamahnya di sini itu bikin tali kamahnya agak agresif kayak gini, itu insya Allah bakalan terbang. Tapi kalau misalkan angin kecil, kalian pakai tali kamah gede gaya gini ya, itu emang susah terbang teman-teman. Jadi tali kamah gede gitu harus di angin yang cukup ya, agak besar kayak gitu teman-teman. Oke, yang keempat itu teman-teman ya. Yang pertama yang pertama gak ada angin ya, penyebab layangan gak bisa terbang itu yang pertama gak ada angin. Yang kedua suka nyoloyong. Yang ketiga terlalu keras layangannya. Yang keempat tali kamahnya salah. Yang kelima teman-teman, penyebab layangan susah terbang itu karena biasanya
siapa nih yang suka disebit ya bagian ekornya. Nah, itu akan berakibat layangan susah terbang, teman-teman ya. Jadi memang kalau disebit itu kan ini bagian ekornya itu dibikin tipis, itu akan si ekornya itu bersuara ya, merepet-repet ya, kayak gitu enak. Tapi itu penyebabnya teman-teman, kalau anginnya tipis kecil itu memang akan susah terbang teman-teman, kayak gitu ya. Beda lagi kalau misalkan anginnya besar sih itu nggak apa-apa lah, is oke ya. Tapi kalau anginnya kecil atau sedang itu biasanya akan susah terbang teman-teman. Kalau misalkan apalagi sebitnya sampai sini nih ya, sampai sini nih, sampai wah pokoknya sampai kempot teman-teman ya, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan layangannya disebit ya, layangannya disebit sampai sini, terus cuacanya panas terik, itu layangannya akan mengkerut kayak gini ya, jadi kempot. Nah, itu akan susah terbang teman-teman. Jadi ketika kalian terbang itu jumpalik ya, jumpalikan gitu, jadi susah terbang. Kesalnya malah layangan susah terbang kayak gitu. Oke teman-teman, begitulah ya kelima penyebab layangan tidak bisa terbang kayak gitu. Oke, yang ingin komen silahkan komen di kolom komentar ya. Tuh, jadi di tempat saya mah teman-teman masih musim layangan tuh, jadi masih banyak yang main layangan tuh ya. Tuh bakal kelihatan lah pokoknya jauh tuh. Itu lain kak, ada yang kalah teman-teman, panjang tuh muter. Nah, jadi ciri layangan yang kalahnya panjang itu dia muter. Muternya muter gitu. Beda lagi dengan layangan yang kalahnya itu pendek. Kalau layangan yang kalahnya pendek itu kita jelatan itu pendek teman-teman. Tapi kalau misalkan layangan yang kalahnya panjang itu muter karena berat ya, gelasannya panjang. Siapa mah ke pasir kak. Oke teman-teman, kayak gitu ya. Jadi untuk kalian semua nih yang bingung kenapa sih layangan kok bisa nggak bisa terbang atau susah terbang, coba deh kalian cek satu-satu ya. Yang pertama anginnya ada atau tidak ya. Atau yang kedua itu bagian ekornya ini atau bagian rangkanya itu jangan sampai kaku ya. Jadi penyebabnya itu akan nyoloyong ya, atau juga bagian sayapnya itu melincang, itu akan nyoloyong kayak gitu. Yang ketiga tadi apa? Terlalu keras layangannya. Jadi kalau layangan terlalu keras itu memang bakal susah terbang juga teman-teman. Yang keempat itu tali kemah ya. Jadi jangan salah tali kemah. Kalau tali kemahnya salah pasti bakal susah terbang juga teman-teman, kayak gitu. Dan yang kelima tadi itu disebit ya. Karena disebit layangannya jadi kempot. Nah, dikarenakan kempot anginnya kecil itu bakalan susah terbang. Kalau anginnya besar itu beda lagi ya. Kalau angin besar layangan bentuk apapun kayak gimana pun, kalau angin besar itu pasti terbang ya, kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu untuk konten kali ini ya. Semoga kalian terhibur dan juga semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.